Hey ho Pop Gengs! Tahu nggak sih, kalau di awal 2022 kemarin, Indonesia itu adalah negara dengan K-popper terbanyak di Twitter. Negara asal K-pop aja yaitu Korea Selatan berada di urutan keempat. Ya wajar aja kalau sekarang udah banyak brand yang melirik para artis Korea sebagai ambasadornya. Karena interaksi kita soal mereka emang banyak. Tapi kalau udah ditanyain tentang K-pop, aku tuh nggak tahu apa-apa. Karena aku lebih tertarik sama makanan yang ada di Korea Selatan sih. Apalagi nih kalau udah yang diproses dengan mesin modern. Contohnya, pabrik untuk minuman instan. Kalau di Indonesia, kita mengenal minuman instan dengan bentuk bubuk kan? Nah, kalau di Korea Selatan, minuman instan biasanya disajikan dalam bentuk cair agar lebih mudah untuk dikonsumsi. Jadi, nggak perlu lagi masak air. Nah, kita udah sampai nih di pabrik kopi instan. Di sini, langkah pertama yang dilakukan adalah menggerus kopi menjadi bubuk. Kalau udah selesai semua, maka bubuk yang berada di kantong filter akan diikat untuk dimasukkan dalam mesin ekstraksi. Mesin ekstraksi ini harus ditutup sampai rapat beneran ya. Kalau longgar dikit aja, bisa-bisa uapnya keluar dan mesinnya bisa meledak. Setelah ekstraksi selesai, pekerja akan membawa satu set wadah ke dalam cartridge mesin yang nantinya melakukan berbagai hal. Mulai dari menuangkan kopi, merekatkan penutup, hingga memotong wadah minuman instan tadi dari cartridge-nya. Semua sudah selesai, langkah terakhir tinggal memeriksa kondisi dari minuman instan tadi dan memasukkannya ke dalam mesin cuci yang juga berfungsi untuk mendinginkan wadah. Oh iya, bagi yang penasaran bagaimana minuman instan ini digunakan, wales ae, karena gampang banget. Tutupnya tinggal dibuka, lalu dituang pada air yang siap diminum. Setelah itu tinggal dicokok-cokok, ya udah selesai. Selain kopi, ada juga varian lain sih seperti jahe yang bukan cuma bisa diminum tapi juga bisa dijadikan selai. Keren ya! Bicara tentang Korean food, berarti wajib nih kita bahas kimchi. Meskipun di Indonesia hal ini udah lumrah ditemukan, tapi bagi aku kimchi tetap asing buat dimakan karena rasanya itu strong banget. Nah, di Korea, kimchi yang udah jadi budaya bukan cuma ada di industri rumahan doang ya, tapi udah masuk ke dalam industri yang super besar. Di pabrik pembuatan kimchi, hal pertama yang dilakukan yaitu membersihkan sawi putih yang jadi bahan utamanya. Setelah itu, sawi yang sudah bersih bakal dipotong dua lalu direndam. Proses perendaman ini biasanya memakan waktu semalaman supaya sawinya jadi lebih lembek. Kalau proses perendaman ini selesai, selanjutnya sawi akan dinaikkan ke dalam mesin konveyor menuju mesin cuci. Kalau sudah bersih, maka sawi putih sudah siap dia menuju tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita pindah dulu untuk menyiapkan bumbu utama dari kimchi. Pertama, ada campuran tepung beras dan air yang dididihkan. Campuran ini harus dididihkan hingga cukup mengental. Kalau sudah, maka campuran akan dipindahkan ke dalam sebuah mesin pengaduk besar. Di sini, adonan tepung beras akan dicampurkan dengan beragam bumbu. Mulai dari kecap ikan, bawang bombay, bawang putih dan gula, hingga jahe bubuk. Nah, kalau semua udah masuk, mesin pengaduk bakal mulai bergerak. Jika sudah mulai cukup bercampur, bubuk cabai bakal dituangkan. Alasan kenapa bubuk cabai beda sendiri, supaya rasa cabainya itu nggak ketutup dengan pekatnya bawang putih dan bawang bombay yang sebelumnya ditambahkan. Nah, yang terakhir ada irisan lobak yang juga dimasukkan untuk memberikan tekstur yang lebih padat pada bumbu kimchi. Wah, banyak juga ya macam-macam bumbu yang dipakai. Kalau sudah, bumbu kimchi ini bakal dipindahkan ke wadah yang lebih bersih untuk nantinya masuk ke tahap selanjutnya. Sawi putihnya sudah, bumbunya pun sudah siap. Sekarang kita bakal lihat nih kelihayan para pekerja untuk mencampur keduanya. Oh iya, bagian ini nih yang katanya menjadi bagian tersulit dari pembuatan kimchi karena semua permukaan sawi putih ini harus terkena sama bumbu. Kalau tidak, bakal ada tuh bagian sawi putih yang mudah membusuk dan merusak bagian lainnya. Jadi, pekerja yang ada di sini emang harus super rajin dan no males-males klub. Setelah dibumbui, kimchi bakal dimasukkan nih ke dalam sebuah wadah yang disegel dan diberi tanda. Dalam wadah ini nih, kimchi bakal didiamkan dalam suhu ruang selama 2 hari penuh
dan gak boleh dibuka. Sedikit kena udara luar aja, kimchinya bisa rusak. Nah, setelah 2 hari di suhu ruang, kimchi baru dimasukkan ke ruang dalam lemari pendingin. Kalau kimchinya udah sedikit berbusa, maka kimchi udah siap untuk disantap. Nah, di Korea Selatan biasanya kimchi ini disantap dengan daging loh, atau nasi ataupun ramen. Ada yang pernah coba makan kimchi nggak sih? Coba ceritain ke aku, kamu doyan atau enggak? Masih ada lagi nih yang gak boleh ketinggalan, yaitu ayam pedas. Makanan yang satu ini sepertinya paling cocok dengan lidah Indonesia yang banyak suka pedas. Dalam pabriknya, tiap hari gudang bahan mentah ini selalu penuh dengan ayam segar untuk diolah. Proses pertamanya dilakukan dengan mencampurkan bumbu dan juga ayam. Supaya bumbunya merata, proses ini biasanya dibantu dengan mesin. Kalau sudah tercampur, ayam-ayam tadi akan dipacking masuk ke dalam sebuah plastik untuk dilakukan marinasi selama beberapa jam. Bagi ayam yang sudah dimarinasi dan tentu saja bumbunya udah meresap, bakal dipotong-potong nih menggunakan mesin. Kayaknya mesinnya tajam gila ya. Kalau tangan sampai masuk udah auto goodbye sih, duh. Nah, kalau sudah dipotong tinggal dimasukin ke dalam kemasannya. Eits, jangan lupa kalau bumbu sisanya masih bisa digunakan dan dituang ke dalam kemasan tadi. Hitung-hitung bisa buat ayamnya makin enak ya kan? Nah, untuk membuat awet ayam-ayam yang ada di dalam kemasan tadi, tiap kemasan akan langsung disegel menggunakan vakum. Hal ini memang terbukti bisa membuat makanan menjadi awet dan gak cepet basi. Kalau sudah selesai divakum, tinggal dibawa ke toko distribusi, lalu dijual deh. Bagi mereka yang menjadi pengkonsumsi ayam pedas, kemasan ini memang mantep. Selain enak, penyajiannya gampang banget. Ayam direndam dulu ke cairan tepung, lalu dipindahkan ke tepung kering. Setelah itu baru digoreng. Tinggal tunggu ayamnya matang dan siap untuk disantap. Aku malah ngiler nih. Oke deh, segitu dulu buat hari ini karena aku mau buru-buru bikin ayam pedas juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya.